Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di Mutiara Pagi spesial Ramadan. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net, puasa berkualitas dapat ditempuh dengan upaya menjaga anggota badan dari dosa. Puasa berkualitas oleh Imam Al-Ghazali. Puasa berkualitas ini juga merupakan puasa orang-orang yang soleh terdahulu. Puasa berkualitas dapat ditempuh bukan sekedar menahan diri dari rasa lapar dan dahaga yang mendera. Puasa yang berkualitas dapat dicapai dengan menahan diri dari segala larangan-larangan agama. Seperti apa puasa yang berkualitas? Saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Taufikur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik pagi ini Ustadz. Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz, tentang puasa yang berkualitas, apa saja kriteria puasa berkualitas itu Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Ramadan ini, amalan yang utama tentu saja adalah ibadah puasa. Dan puasa merupakan satu ibadah yang bisa kita katakan ibadah yang dilakukan dengan melibatkan anggota tubuh manusia, termasuk juga melibatkan hawa nafsu, melibatkan hati kita. Puasa yang kita kerjakan itu diharapkan bisa menghapus dosa-dosa kita, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan puasa ini diharapkan kita akan kembali kepada kesucian Idul Fitri. Nah, satu hal yang harus kita sadari bahwa puasa itu hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan benar supaya benar-benar bisa pertama menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Dan yang kedua adalah supaya puasa kita itu benar-benar bisa mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menginginkan bahwasanya puasa itu hanya sekedar puasa yang tidak memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW itu sudah memberikan satu peringatan. Beliau katakan, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar, kecuali dahaga. Jadi yang dia dapatkan hanya keguguran kewajiban, dalam artian tidak mendapatkan pahala dari puasa. Yang dia dapatkan ya sekedar menahan lapar, menahan haus. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menjadikan puasa kita berkualitas? Rasulullah SAW dalam satu riwayat itu menyatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya kita akan mendapatkan satu petunjuk bagaimana puasa itu bisa berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah katakan pertama adalah dasarnya imanan. Jadi didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwasannya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena ikut-ikutan, apalagi karena ingin pujian dari manusia, tapi diniatkan di dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala seseorang itu melakukannya atas dasar iman, maka insya Allah dia akan bersemangat di dalam melaksanakan ibadah puasa.
Sebab ada di antara manusia yang ketika melaksanakan ibadah puasa itu didasarkan kepada keterpaksaan. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah ketulusan. Jadi artinya kita diharapkan bisa melaksanakan amal ibadah itu dengan penuh ketulusan atas dasar percaya bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalamnya pasti ada hikmah, bahwa itu adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi niat ikhlas lillahi ta'ala di dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah ihtisaban. Ihtisaban artinya adalah dengan penuh perhitungan. Artinya puasa yang kita lakukan bukan sekedar melaksanakan puasa, akan tetapi kita lakukan dengan pertama atas dasar ilmu. Bagaimana kita melakukannya? Kita mengilmuinya, mulai dari bagaimana kita meniatkan puasa itu, kemudian kita ketahui apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa, apa saja yang harus dihindari, apa yang kira-kira bukan hanya membatalkan. Kalau membatalkan mungkin jelas ya, tapi juga bisa menghilangkan pahala dari puasa. Ini yang harus kita ketahui. Jadi puasa kemudian bukan hanya sekedar puasa, akan tetapi dilakukan dengan penuh perhitungan. Jadi kita melakukan puasa itu dengan benar-benar menjaga agar puasa itu bukan hanya menghindari apa yang bisa membatalkan, akan tapi juga hal-hal yang berpotensi untuk mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan di dalam hadis, laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya dari makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Akan tapi yang namanya puasa itu dari hal-hal yang berlebihan, yang tidak berguna, dari rafas, dari kata-kata keji, kata-kata cabul. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan bahwa puasa yang sebenarnya itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, akan tetapi adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa berpotensi untuk mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Sehingga dengan demikian kita mengharapkan bahwa puasa kita itu benar-benar berkualitas. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan malam yada qala zur wal amal bih laisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang belum bisa meninggalkan perbuatan dan perkataan yang kotor, perbuatan maksiat, kata-katanya belum bisa dijaga, masih berdusta, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu tidak butuh kepada puasanya, walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minum. Nah, kalau Allah tidak butuh, kemudian buat apa kita puasa itu? Padahal kita berpuasa itu dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu adalah satu ibadah yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak butuh. Maka sesungguhnya yang harus kita lakukan di samping menahan diri dari makan dan minum itu adalah menjaga panca indera kita. Ada istilah yang mungkin saya dengar dari teman itu, perbanyak ngaji itu. Apa itu ngaji? Ya katakan ngaji itu dari bahasa Jawa. Jogo sing songo, eling sing siji, jaga yang 9,
Tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu. Apa yang 9? Yang 9 itu adalah 9 lubang yang ada pada diri manusia. 2 buah mata, 2 buah hidung, 2 buah telinga, lubang telinga, kemudian lubang mulut, dan setelah di bawah itu qubul dan dubur. Jadi itu yang harus juga dijaga. Jogo sing songo, jaga yang 9 ini. Jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga juga pendengaran kita. Jangan suka berkata yang kotor, jangan berkata dusta, jangan ketika puasa masih suka menggunjing orang lain. Alihkan pandangan dari hal-hal yang maksiat, perbanyak melihat hal yang baik, baca Al-Quran misalnya, dengarkan kata-kata yang baik. Artinya bukan hanya mempuasai makan dan minum, akan tapi juga mempuasai panca indera kita. Nah, kalau yang paling tinggi derajatnya itu memang puasanya para nabi dan rasul, itu juga mempuasai hati. Ya, paling tidak kita yang kedua inilah. Jadi bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi juga menahan panca indera kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 2 hal yang harus kita lakukan supaya puasa kita berkualitas. Pertama, dasarnya adalah dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasanya itu dilakukan dengan penuh perhitungan, bukan asal berpuasa. Iya, bagaimana jika puasa kita itu dalam kategori tidak berkualitas ini Ustadz? Apakah kita tidak mendapatkan pahala atau barangkali puasa kita sia-sia begitu Ustadz? Nah, kalau tidak berkualitas maka puasa kita mungkin hanya gugur kewajiban. Yang kalau kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu kan ada puasanya orang awam. Ya. Jadi hanya menahan dari makan dan minum. Jadi dia gugur kewajiban puasanya. Artinya dia tidak berdosa karena sudah menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang diperintahkan. Akan tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa ini. Manfaatnya yang seharusnya dia dapatkan banyak, itu tidak akan dia dapatkan. Termasuk mungkin saja itu tidak akan mengubah perilaku pada dirinya. Padahal sesungguhnya puasa yang berkualitas ini diharapkan akan bisa mengubah yang tadinya tidak baik itu menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Ya, kalau bisa diibaratkan dari ulat kemudian masuk dalam kepompong Ramadan, setelah keluar dari Ramadan berubah menjadi kupu-kupu gitu. Yang tadinya tidak disukai oleh orang kemudian disenangi, yang tadinya jalannya merambat, merayap, kemudian sekarang terbang, yang tadinya mengganggu, suka makan daun gitu kan. Akan tapi ketika berubah jadi kupu-kupu itu malah bisa membantu penyerbukan. Itu artinya bisa memberikan manfaat yang banyak terhadap sesama manusia. Itu akan bisa kita dapatkan manakala puasa kita itu adalah puasa yang berkualitas. Ya. Nah, Ustadz tadi juga disampaikan bahwasanya jaga 9 semua panca indera kita ya. Ini barangkali hal yang agak sulit ketika kita ingat yang satu, tapi untuk menjaga 9 itu ada fase-fase tersendiri atau juga ada cara-cara tersendiri untuk kita mulai berlatih bagaimana cara menjaga 9 itu, Ustaz. Baik, ya memang itu adalah satu perjuangan ya. Di perjuangan, karena bagaimanapun juga puasa itu kan merupakan satu ibadah yang memerlukan ketahanan. Maka misalnya puasa itu kan maknanya adalah al-imsak gitu. Imsak artinya bisa menahan diri.
Jadi menahan diri dari hal-hal yang sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari sekarang lah kita berusaha itu kan belajar. Kita ingat bahwa ada pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita akan bersemangat. Dan yang kedua, kita harus tanamkan pada diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Artinya begini, orang itu biasanya kan berusaha untuk bertahan itu kalau dia mengetahui apa yang akan dia dapatkan. Ya. Orang ikut kejuaraan, lomba, dia belajar itu karena ada satu hal yang diharapkan, Ingin dicapai. Iya, ingin dicapai, ingin jadi juara. Juara itu misalnya hadiahnya apalagi tambah besar, gitu kan. Dia akan semakin semangat. Nah, itu yang sesungguhnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang pahala dari puasa itu kan tidak kasat mata, tidak tampak. Yeah. Dan itu memang merupakan juga bagian dari ujian keimanan. Makanya memang ayat tentang perintah puasa kan diawali dengan iman itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya isyarat dari ayat itu bahwa hanya orang-orang yang beriman yang bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Makanya memang didasarkan atas keimanan. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, yakin bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan seperti ini yang harus kita latih itu. Ya memang kadang bertahap, tapi paling tidak kita berharap dan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan. Sebab kadang-kadang memang melakukan kebaikan pasti ada godaannya. Gitu. Saat tidak tidak melakukan puasa misalnya. Jarang yang menawarkan makanan misalnya, tapi saat puasa ada yang nawari ini, itu kan bagian godaan dari godaan juga. Nah, Ustadz tadi juga disampaikan bahwasanya puasa yang berkualitas. Nah, kalau misalnya nih Ustadz untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, semisal kita menjaga lisan, kita menjaga penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya, itu kita berpuasa dengan cara tidak berinteraksi dan tidur. Itu juga masuk puasa yang berkualitas nggak Ustadz kalau tidur itu Ustadz? Kalau misalnya di perbandingan ya, ketika dia berinteraksi malah menggunjing orang, maka ya lebih baik tidur. Daripada dia pergi kemudian kumpul dengan teman-temannya ngerumpi, malah ngerumpinya menggunjing orang lain atau menghina. Gaibah. Maka dalam hal ini tidur menjadi lebih baik. Cuma ya diukurlah berapa lama tidurnya. Kalau kemudian dari pagi subuh tidur sampai zuhur, bangun lagi zuhur, setelah zuhur tidur lagi, bangun asar, sholat asar, tidur lagi. Wah, kata teman saya, kucing yang kuat puasa itu. Kucing juga kuat puasa kalau seperti itu. Artinya ada banyak waktu yang sesungguhnya bisa kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jadi bukan hanya tidur ya, tapi diisi dengan hal yang mungkin bisa lebih bermanfaat. Berpuasa, kemudian kita isi dengan qiraatul Quran, membaca ayat Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat bagi kita, ataupun mendengarkan kajian-kajian atau hal yang lain yang itu bisa lebih bermanfaat. Kalau ibu-ibu misalnya belajar tentang tata boga supaya nanti hidangan puasanya, buka puasanya itu lezat, itu kan juga sesuatu yang bermanfaat. Karena misalnya, wah saya ingin membuat
hidangan buka puasa yang enak, itu kan juga menyenangkan orang lain dan di situ juga ada pahala. Pahala. Apalagi kalau misalnya masaknya nanti juga dijual gitu, mendapatkan rezeki tambahan gitu Ustadz ya. Ya, Selain juga ada menyenangkan rezeki orang tambahan. rumah, bisa juga menambah rezeki gitu di bulan Ramadan. Tapi ada juga yang bilang kalau orang tidur saat puasa itu katanya pahala Ustadz. Ya, dalam artian ketika diniatkan di dalam rangka untuk menghindarkan diri dari maksiat, supaya setelah bangun dia itu bisa melaksanakan amal ibadah. Jadi bukan hanya sekedar tidurnya ya. Jadi kalau kata para ulama, tidur ya diniatkan juga sebagai ibadah supaya nanti menguatkan tulang punggung yang setelah bangun dia bisa melaksanakan amal ibadah. Jadi bukan hanya sekedar menurutkan rasa kantuk ya. Yeah. Jadi itu makna bahwasanya tidur itu adalah bagian dari ibadah. Iya. Namanya manusia ya Ustadz, yang penuh dengan salah, hilaf gitu Ustadz. Kadang kita tanpa sengaja mengatakan sesuatu ketika saat kita berpuasa di bulan Ramadan, mengatakan sesuatu atau mendengar sesuatu yang bisa dikategorikan tidak baik. Kemudian kita beristighfar. Itu apakah menggugurkan kesalahan kita yang sebelumnya itu atau seperti apa Ustadz? Baik. Jadi kalau seseorang itu misalnya terlanjur tiba-tiba melakukan sesuatu yang kurang baik, maka memang diharapkan dia itu segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwasanya apa yang sudah dia lakukan itu akan dihapus. Bahkan kalau kita lihat dalam sebuah riwayat dari Abu Umamah, jadi kan di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat pencatat amal kita gitu. Nah, ketika kita melakukan kebaikan dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu satu kebaikan ditulis 10 oleh malaikat yang ada di sebelah kanan. Nah, ketika manusia itu melakukan perbuatan yang tidak baik, itu malaikat yang sebelah kanan bilang kepada yang sebelah kiri, "Da'hu. Tinggalkan dulu, sudah. Jangan tulis dulu. Tunggu sampai 7 jam." Boleh jadi dia itu bertasbih atau istighfar kepada Allah. Jadi artinya istighfar, perbuatan baik, tasbih kita itu berpotensi untuk menjadikan amal yang tidak baik kita itu langsung dihapus. Jadi ya kalau bisa kita menghindarkan diri dari hal yang tidak baik itu, karena memang saat ini kan kita sedang berpuasa. Tapi misalnya kok tiba-tiba istilahnya talocok, maka segeralah wa idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Itu yang disyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jika mereka terlanjur melakukan satu perbuatan yang tidak baik, itu langsung ingat kepada Allah, kemudian istighfar. Jadi dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia sudah lakukan. Iya. Ketika kita berkonflik dengan seseorang dan kita menjalankan ibadah puasa, ini ada baiknya seperti apa Ustadz? Apakah dengan menyambung tali silaturahmi dengan meminta maaf terlebih dahulu, walaupun dalam kategori nggak tahu ini yang mana yang salah gitu, tapi kita inisiatif untuk minta maaf terlebih dahulu, ini seperti apa Ustadz? Apakah juga termasuk dalam upaya menjalankan ibadah puasa yang berkualitas itu Ustadz? Sesungguhnya yang sangat dianjurkan bagi kita itu kita memasuki bulan Ramadan itu dalam suasana hati yang sudah tidak punya permusuhan dengan orang lain. Dan di antara kebiasaan orang soleh di masa lalu itu dari kalangan tabi'in, mereka katakan kami tidak berani masuk ke bulan puasa sementara dalam hati kami itu masih ada kebencian, permusuhan terhadap orang lain. Bahkan kalau kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang malam nisfu Sya'ban, Rasulullah itu kan mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu yattali'u ala
khalqihi, melihat hamba-hambanya kemudian memberikan ampun kepada semua hambanya kecuali dua, illa li musyrik wa au musyahid, orang yang menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hilangkan permusuhan dengan orang lain. Ya, hilangkanlah rasa gengsi itu. Kalau akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kan memang a'ti man mana'aka. Beri orang yang tidak mau memberi kepada kamu. Sil man qata'aka. Sambung tali silaturahim dengan orang yang memutus. Jika semisal kita sudah minta maaf ini Ustadz, tapi yang bersangkutan tidak memberikan maaf atau mungkin menghindar, itu seperti apa Ustadz? Nah, kalau kita sudah minta maaf tapi dia tidak memberikan maaf, ya kita serahkan saja semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kan sudah memulai, kita sudah mohon ampun kepada Allah, berusaha untuk minta maaf terhadap orang yang mungkin pernah kita sakiti. Adapun kalau dia ternyata tidak memberikan maaf, maka itu adalah urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara yang bisa kita lakukan adalah mintakan ampun bagi dia. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Ini barangkali yang terakhir sebagai closing statement, cara mencapai puasa yang berkualitas, amalan apa saja yang harus kita laksanakan saat bulan Ramadan, saat kita melakukan puasa gitu di bulan Ramadan, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, jadi puasa yang berkualitas sebagaimana sudah dijabarkan tadi, mulai dengan niat yang baik, ikhlas lillahi ta'ala, jaga dengan penuh perhitungan, jangan sampai melakukan hal yang bisa membatalkan pahala puasa, apalagi sampai membatalkan puasanya. Dan yang ketiga adalah hiasi dengan amal solih, dengan qiraatul Quran, dengan tasbih, dengan sedekah. Dengan itu mudah-mudahan puasa yang kita lakukan itu benar-benar akan menjadi puasa yang mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ustadz Taufikur Rahman dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net. Puasa yang berkualitas bertumpu pada pengendalian diri. Puasa yang berkualitas menuntut seseorang memiliki rem di dalam kehidupannya dari segala larangan dalam agama. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman mudah-mudahan dapat kita jadikan referensi untuk dilaksanakan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan dalam surga Allah. Terima kasih sekali lagi Ustadz Taufikur Rahman dan sampai jumpa di episode berikutnya di Mutiara Pagi edisi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.